Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Ya, bahasan kita pada siang hari ini adalah membahas sesuatu hal yang itu mudah sekali diucapkan namun sulit dilakukan, yaitu sabar dan syukur. Mungkin selama ini kita mudah mengatakan sabar, namun bagaimana ketika kita melakukan sabar? Begitu juga bersyukur. Mungkin selama ini kita mudah mengatakan syukur ketika kita mendapatkan kenikmatan. Lantas bagaimana ketika kita mendapatkan ujian? Apakah kita masih bersyukur? Nah, bahasan yang menarik ini akan kita kaji bersama guru-guru kita. Ada Ustaz Zaki Mirza dan juga Kiai Haji Abi Amir Faisal. Disiarkan langsung dari Masjid Jami Medan Satria, Jalan Harapan Indah Boulevard Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-sabra ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, ayahanda ibunda yang berbahagia, gurunda kita semua, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abi Amir Faisal yang juga sudah ada di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat. Allah berkahkan hidup beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tujuan dalam hidup itu yang paling mahal adalah berkah. Apa Bu? Apa Pak? Berkah. Ini harus bisa bedain, ada berkah, ada berkat. Paham? Enakan berkah apa berkat? Berkat. Berkat itu kalau kita lihat kan asli katanya dari berkah atau barokah ya. Di antara sekian banyak hal-hal yang membawa hidup kita pada kehidupan yang berkah itu adalah dengan banyak-banyak bersabar. Apa Bu? Sabar. Mari kita lihat di dalam salah satu ayat di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ujungnya aja dah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ini ayat biasanya Bapak Ibu hafal ujungnya doang. Ya. Kalau dari depan Abi wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi ternyata kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu bersabar. Ini yang harus kita gali. Sabar itu maknanya adalah menahan sesuatu sehingga Allah memberikan ridhonya untuk kita. Kita kalau mau mancing, Bapak ada nggak yang hobi mancing di sini Pak? Ini wajah-wajah mancing semua kayaknya nih. Kalau hobi mancing, kudu pakai umpan apa kagak? Harus. Kalau mau dapat ikan yang gede, umpannya juga kudu gede. Kalau mau dapat kakap, umpannya kudu kakap. Masa kakap sama kakap? Ya umpannya kudu cacing yang gede. Betul nggak? Mau dapat gede kudu dipancing sama yang gede, umpannya harus gede.
kun fayakunnya Allah itu harus dipancing. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Memancing kun fayakun Allah dengan apa? Dengan sabar. Makanya kan konteks ayat tadi berbicara tentang musibah ya. Ada yang tanya, Ustadz, sabar itu bagaimana? Mari sama-sama kita simak apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi, beliau bersabda, as-sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu hakikatnya ada di awal. Maksudnya bagaimana? Contoh, rumah ibu kejatuhan air dari genteng tetangga. Kesel nggak kira-kira? Kesel. Gedek nggak? Gedek. Tahu gedek? Gedek di atas 4. Di bawah kesel tuh. Saking gedeknya Pak Ustadz, saya marah-marah. Ini tetangga, emang tetangga nggak tahu diri. Udah ngomel-ngomel, udah marah-marah 5 menit baru sadar. Ya Allah, kenapa gua nggak sabar ya? Ini kan namanya sabarnya lemot. Tulalit. Kata Rasulullah, sabar yang pahalanya kita dapat adalah sabar pertama kali kita dihadapkan pada musibah. Saat itu sabar, itulah sabar. Paham? Berat nggak kira-kira sabar di awal, Bu? Berat. Maka hadiahnya sorga. Kalau ringan hadiahnya mesin cuci. Karena berat hadiahnya sorga. Itulah yang dibilang sabar. Maka ada pepatah dalam bahasa Arab yang mengatakan as-sabru kas-sabri murrun fi mazaqatihi lakinna awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu pahit ibarat jamu. Jamu pahit nggak, Bu? Pahit. Tetapi hasil dari jamu itu pasti manis. Bahkan manisnya lebih manis dari madu. Tahu madu, Bu? Ibu tahu racun? Pilih di madu apa di racun? Nggak, dua-duanya. Abi udah ketawa-ketawa aja nih. Baik, terima kasih Ustaz Zaki Mirza yang telah memberikan mukaddimah bagaimana pemahaman sabar secara kafah itu sendiri. Ketika kita ingin mendapatkan kehidupan yang berkah, maka kuncinya adalah sabar dan syukur. Tapi rasanya untuk implementasi, untuk praktek sabar langsung itu kayaknya susah ya Ustaz Zaki ya. Betul. Nah, kami langsung persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ada Bapak Lili Sunarto. Silakan Pak Lili, boleh berdiri yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sunarto. Saya adalah jamaah tetap dan juga bagian dari pengurus Masjid Jami Medan Satria. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, dari sekilas penjabaran yang tadi disampaikan, memang rasa sabar dan syukur sangat sulit diterapkan dalam praktek kesehariannya. Berarti apakah korelasinya bahwa kita tidak bisa menjalankan rasa sabar dan syukur, berarti dalam diri kita ada penyakit hati Pak Ustadz? Apakah penyakit hati itu secara Islam kita boleh membantu untuk diri kita untuk diruqyah, untuk memperbaiki agar kita bisa konsisten dan juga istiqomah dalam menjalankan rasa sabar dan rasa syukur. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan Pak Ustadz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab Ustadz. Bismillah. Izin Abi Amir, kalau berbicara tentang ruqyah harusnya Abi kita ini. Baik Bu, ruqyah jangan Ibu pikir nanti ke paranormal, beda ya. Ruqyah itu ya ke kiai, ke para ustadz. Kenapa sih banyak yang datang ke dukun? Terus kenapa dukun dibilang orang pinter? Karena yang datang ke dukun orang bodoh. Betul nggak? Nah, maka berbicara tentang penyakit hati, sebaik-baiknya ruqyah itu adalah ruqyah dari diri kita sendiri. Itulah kenapa Allah sudah siapkan 5 pos yang waktu-waktunya sudah Allah tentukan. Itulah yang disebut dengan sholat fardu 5
waktu. Zuhur berapa rakaat? Subuh, asar, maghrib, isya. Ada yang lagi kebangetan rajin, imannya naik. Sholat zuhur 6 rakaat, boleh nggak? Enggak. Jumlahnya coba perhatikan, zuhur ya 4. Kalau itu kurang, boleh ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah qobliyah. Setelahnya namanya rokaatnya jangan ditambah, jangan dikurangin. Kenapa? Salah satu praktek untuk menghilangkan penyakit hati itu Allah mengajarkan kita amalan-amalan istiqomah. Kucing tuh lewat. Maksudnya amalan istiqomah apa? Bu, kan nggak boleh dirubah rokaat ya. Jadi Allah kepengen dalam ibadah sholat kita itu kita belajar ada amalan-amalan yang kita istiqomah menjaganya. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waqala Nabi, beliau bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan ibadah kita ibu yang mudawamah. Mudawamah itu apa Kiai ya? Konsisten ya. Konsisten, eksis, komitmen, mudawamah tapi sedikit. Contoh, baca zikir tiap habis sholat. Cukup 33 rakaat, 33 kali tapi terus dibaca tiap habis sholat. Apa 1000 kali tapi nggak zikir-zikir lagi Bu? Mending yang 33 kali tapi istiqomah. Sholat duha. Mending tiap sholat duha 2 rakaat sampai mati, apa sekali sholat 20 rakaat terus nggak sholat lagi. Mending yang istiqomah. Penyakit hati itu sholat mengajarkan kepada kita hilangkan dengan amalan-amalan yang istiqomah. Dan istiqomah perlu sabar. Betul nggak Bu? Ngejagain sholat duha 2 rakaat tiap hari kan perlu sabar. Nah itu amalannya Pak. Amalannya adalah kedepankan amalan-amalan yang istiqomah tidak putus sampai sakaratul maut menjemput kita gitu. Baik, Masya Allah, terima Siap. kasih Ustaz Zaki Mirza, boleh duduk kembali, selalu ada kaitannya ya. Siap. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen kedua. Nah ini dalam Damai Indonesiaku kita akan pertebal kajian kita dalam siang hari ini. Jadi nanti Ustaz Zaki Mirza akan bertausiah lagi di segmen ketiga ya Ustaz ya. Nanti begitu juga Abi Amir Faisal juga akan memberikan tausiah di segmen 2 dan juga 4. Masih dengan tema kita yang menarik yaitu sabar dan syukur sumber hidup berkah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ayah bunda, pemirsa Damai Indonesiaku TV One, dimanapun Anda berada, wabil khusus yang hadir di Masjid Medan Satria, semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Bang Zaki, Abi Amir panggil Abang karena biar selalu muda. Masya Allah, semoga berkah selalu, sehat selalu, dan terus semangat untuk berdakwah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bun, Bunda, apa kabar? Ayah, apa kabar? Semangat? Tetap sayang istri? Alhamdulillah. Pastikan dompet istri jangan sampai kurang belanjaannya. Iya. Betul Bu? Betul? Jadi kalau istri sakit jangan bawa ke rumah sakit, bawa ke toko emas. Siap? Nah, betul Bu? Betul tuh Pak. Masya Allah. Jadi ternyata sabar dan syukur ini sudah ditemukan rahasianya oleh Imam Al-Ghazali. Sehingga dalam kitabnya Ihya Ulumuddin,
Imam Al-Ghazali menulis bab khusus as-sabru wa syukru. Sabar dan syukur. Jadi sabar dan syukur sama seperti mata uang berkeping dua. Dibuang satu, dibuang semua. Diambil satu, diambil semua. Karenanya Imam Al-Ghazali di pembukaan bab tentang sabar dan syukur menuliskan al-imanu nisfan. Iman ini ada dua dimensi. Nisfuhu as-sabr wa nisfuhu as-syukr. Separuhnya adalah sabar, separuhnya adalah syukur. Jadi kalau ada seseorang dia tidak mau bersabar, berarti separuh imannya hilang. Kalau ternyata dia tidak mau sabar, tidak mau bersyukur, maka berarti imannya hilang. Ini yang mengerikan. Di sini kita mengerti, ayah bunda, mengapa Allah ketika menyebutkan tentang kata syukur dalam Al-Quran disandingkan tolak belakangnya atau kebalikannya kufur. La in syakartum la azidannakum. Kebalikannya wala in kafartum inna azabi la syadid. Artinya lawan kata syukur adalah kufur. Ketika seseorang tidak mau bersyukur, berarti siap-siap dia jatuh dalam kekufuran. Dan ketika jatuh dalam kekufuran, maka siap-siap diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi ayah bunda, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, aku jamin nikmatmu bertambah. Halo, betul bu? Ibu bersyukur dengan nikmat suami, maka siap-siap isi dompetnya bertambah. Betul bu? Tapi kalau ibu setiap suami pulang nggak disyukuri, nggak disambut, siap-siap isi dompetnya berkurang. Betul pak? Tuh bu. Nah, itulah makna kalau kau bersyukur, aku tambah nikmat yang aku berikan kepadamu. Nah, sekarang sabar. Sabar ini hubungannya dengan apa? Dengan tugas Bapak Ibu. Dengan ujian Bapak Ibu. Makanya kalau sabar ini dalam arti bahasanya disebut al-habs. Jadi kamu menahan diri dari sesuatu yang kamu gak suka. Nih perhatikan, kamu suka itu, senang mengerjakannya, tapi karena itu haram, maka kamu menahan diri. Maka itu butuh kesabaran. Oleh karena itu, para ulama membagi sabar dengan 3 tingkatan. Yang pertama, hafalkan. As-sabru. Ucapkan. Alat ta'ah. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah. Yang ketiga, as-sabru alal bala. Jadi sabar taat, sabar jauhi maksiat, sabar jalani ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama taat. Ibu ingin jadi istri solehah, taati Allah. Sabar. Jangan sampai ibu rela rumahnya dimasuki harta haram. Kalau suatu hari tiba-tiba suami ibu bawa harta satu kardus hasil korupsi, diterima enggak? Tolak, sabar. Memang banyak menggiurkan, tapi itu haram. Sabar. Namanya sabar mentaati Allah. Dan di saat yang sama sabar menjauhi maksiat kepada Allah. Yang banyak orang sabar taat
tapi pas maksiat nggak sabar. Banyak nggak orang pergi haji tapi juga korupsi? Ada? Banyak. Banyak nggak orang sholat? Banyak, tapi juga berzina. Makanya kalau kita ingin sabar, harus sabar taat, harus sabar jauhi dari maksiat. Dan di saat yang sama, kalau sudah dua-duanya kita laksanakan, ingat Allah akan menguji kita. Makanya harus sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Abi Amir Faisal yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Ini satu pembahasan atau suatu ilmu yang baru lagi, bahwa satu keutuhan keimanan kita ketika kita mendapatkan kesabaran dan kesyukuran di dalam hati kita, itu bahwa iman kita dinyatakan utuh, tadi disampaikan oleh Haji Abi Amir Faisal. Nah, kami persilakan kepada Bapak Ade Mulyana untuk berdiskusi atau berdialog, bertanya langsung kepada Abi Amir Faisal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ade Mulyana, saya pengurus Masjid Jami Medan Satria. Ingin bertanya kepada Ustadz, apa manfaat sabar dan syukur untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade Mulyana, semoga Allah berkahi selalu. Apa manfaat sabar dan syukur di dunia dan di akhirat? Bu, kita diberi dua pilihan. Ikut Allah atau ikut setan? Kalau ibu siap ikut Allah, ibu harus sabar, jangan sampai ikut setan. Pernah nggak ketemu setan baik? Hah? Nah, semua setan ngajak kemana? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Tapi ternyata pengikutnya lebih banyak mana? Pengikut Allah atau pengikut setan? Pengikut setan, Bu. Hah? Perhatikan, 7 miliar penduduk bumi. Halo? 7 miliar penduduk bumi. Yang baru beriman kepada Allah hanya 1,3 miliar. Lebih banyak mana? Ikut Allah atau ikut setan? Nah, makanya kalau kita ingin merasakan indahnya hidup di dunia dan indahnya hidup di akhirat, hendaklah kita sabar mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, halo, Bapak Ibu dapat nikmat gak? Coba, nikmat mata dari siapa? Nikmat tangan dari siapa? Nikmat kaki dari siapa? Ketika Bapak, halo Pak, sayang istri enggak? Ketika Bapak melihat dengan mata ini, istri orang lain dipandang, istri sini enggak dipandang. Itu syukur atau kufur? Kufur. Dari situ akan terjadi laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syukuri mata melihat Quran, syukuri mata melihat istri sendiri. Halo? Siap? Mulai hari ini ubah ya cara pandang kita. Melihat Quran, melihat istri. Pas melihat istri bilang, Masya Allah. Gimana Pak? Kalau Bapak setiap melihat istri, Masya Allah, Allah akan jaga istri Bapak, Allah akan jaga Bapak. Melihat anak, Masya Allah. Itulah cara kita mensyukuri nikmat. Dengan sabar dan syukur, maka kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Masya Allah, terima kasih Abi Amir Faisal, boleh duduk kembali. Tadi kalau salah satu jamaah menambahkan Masya Allah luar biasa, ada tamanya begitu ya. Baik, terima kasih Abi Amir Faisal. Dan nanti Ustaz Zaki Mirza juga akan kembali memberikan tausiah di segmen berikut. Namun sebelumnya Ustaz Zaki Mirza sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu? Harus semangat karena insya Allah kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jemaah yang beruntung dan bisa menjawab dengan benar pertanyaan yang saya ajukan seputar tema kita kali ini, nanti akan kita kasih hadiah berkah senilai 1 juta rupiah. Berapa Bu? Kurang keras suaranya, berapa? 1 juta.
Kalau duit kenceng amat. Dan 1 juta ini alhamdulillah dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi yang nanti dapat hadiah jangan lupa harus dipotong. Potong. Yang bisa menjawab pertanyaan saya nanti silakan angkat tangan. Nanti akan saya tunjuk di antara banyak yang nunjuk siapa yang berhak untuk maju ke depan. Baik, pertanyaannya silahkan disimak dengan benar. Sebutkan salah satu ganjaran orang yang sabar. Silahkan, ada yang mau jawab? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 1000 orang sepertinya nih. Baik, sepertinya Neng kita yang di depan nih. Silahkan, boleh maju ke depan Neng. Alhamdulillah, Masya Allah. Emang rezeki nggak ketuker ya. Baik, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira dari Bekasi. Oke, pertanyaan saya ulang lagi ya. Sebutkan salah satu ganjaran orang yang sabar itu apa? Izin menjawab Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya mendapat keberkahan dalam hidup. Betul nggak jawaban Bu? Alhamdulillah, Masya Allah, 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Ini dalam bentuk simbolisnya dulu. Mohon diterima ya. Ya, nanti uang cashnya menyusul insya Allah. Jangan lupa dipotong apa tadi? Dipotong pajak, jangan lupa potong pajak. Baik pemirsa, berbagi berkah bersama Luwak White Coffee, mudah-mudahan berkah semua untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana pemirsa, Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang mau lewat satu ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa saya mengawali segmen ini dengan sama-sama kita menyebut Alhamdulillah. Coba simak dan perhatikan dalam surat Al-Fatihah, kan ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu ayat keduanya apa? Alhamdulillahirabbil. Berarti 2 ayat di surat Al-Fatihah ini sedang mengajarkan kepada kita, awali setiap kegiatanmu dengan pasrah kepada Allah. Bismillah. Setelah itu kewajiban kita apa? Jangan lupa banyak-banyak bersyukur. Syukur kan bahasa Indonesia. Diambil dari bahasa Arabnya seperti yang Abi sampaikan tadi, asyukru. Apa Bu? Asyukru. Coba Ibu kalau ngasih sesuatu ke orang Arab bilangnya apa dia? Ibu ngasih sesuatu ke orang Arab bilangnya apa? Syukron. Syukron dengan syukru satu akar kata. Shin, kaf, ro. Berarti syukron artinya terima kasih, maknanya adalah orang yang bersyukru, orang yang bersyukur adalah orang yang berterima kasih. Yang namain terima kasih nenek moyang kita. What is the meaning of terima kasih? Terima kasih. Habis nerima jangan lupa ngasih. Ulang ya. Terima kasih. Habis nerima jangan lupa. Itulah bersyukur. Orang bersyukur itu orang yang selalu berbagi. Makanya orang-orang bijak, orang-orang alim, kunci hidup berkah itu 3. Jalani, nikmati, syukuri. Apa Pak? Jalani, nikmati, syukuri. Ingat yang ujung syukuri jangan tambahin N. Syukurin. Tentu ntar jadi nyumpahin ya. Jalani hidup. Betul, akhirat itu harus kita kumpulkan bekalnya. Tapi jangan lupa, sekarang kita hidup lagi di mana? Dunia. Maka ada ayat yang Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari bekal di akhirat bagus, cakep, semangat, tapi jangan lupa sekarang kita hidup di dunia. Dunia harus banyak-banyak sabar dan bersyukur.
Yang suaminya naik mobil, alhamdulillah, bersyukur, sabar-sabar. Jangan lihat yang suaminya naik pesawat. Bener nggak? Tuh mobil jadi nggak berharga. Berapa banyak di luar sana yang pengen punya mobil kayak kita, bener nggak? Kita yang sudah punya mobil nggak merasa nikmat. Kenapa? Sibuk dengan nikmat orang lain. Setuju nggak Bu? Yang naik motor suaminya, alhamdulillah Pak Ustadz, laki saya biar kata naik motor yang penting nyampe di kantornya cepat walaupun hujan kehujanan, panas kepanasan, bersyukur suami saya sabar. Yang suaminya naik sepeda, alhamdulillah Pak Ustadz suami saya naik sepeda tiap hari, hitung-hitung olahraga, sehat, kerja dari rumah ke kantor tiap hari, rumah di Bekasi, kantor di Sukabumi Pak Ustadz. Lah tiap hari, 3 hari lakinya nggak kelihatan. Ditanya, "Po, lakinya kemana?" "Modar Pak Ustadz." Betisnya meletus Pak Ustadz. Ya hidup itu ketika dijalani harus banyak sabar. Kenapa sih Allah kasih musibah, Allah kasih masalah? Bu, mindsetnya harus dirubah. Kita kalau menganggap musibah itu selamanya adalah duka, maka yang ada hidup ini isinya cuma sengsara. Betul nggak? Kenapa Allah menitipkan musibah? Allah lagi kangen sama kita. Saking jauhnya kita sama Allah, sholat cuma fisik tanpa hati. Allah rindu sama kita. Allah undang kita supaya kita mendekat dan akrab kepada Allah. Lewat apa undangannya? Ujian dan musibah. Disitulah harus tetap ada sabar dan syukur. Bahkan orang yang bersabar ketika berhadapan dengan musibah hebatnya, dia masih bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mudah bersabar dan juga bersyukur. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza, dan berikutnya kami persilakan Ustadz Zaki Mirza untuk berdialog dengan jamaah. Ini Ibu Nurul Fauziah yang jauh-jauh dari Makassar ya Bu ya? Masya Allah, silakan Ibu Nurul. Makassar. Dari Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fauziah Abdullah dari Makassar. Izin bertanya Pak Ustadz. Siap. Dalam Al-Quran ada ayat mengatakan bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kalau dilihat urutannya, sabar dulu baru sholat. Padahal sholat itu adalah kewajiban utama bagi umat muslim. Nah kira-kira apa hikmah di balik ayat ini? Kenapa sabar dulu baru sholat? Itu Ustaz. Baik, terima kasih. Ustaz. Dari Makassar. Saya paling ngeri sama orang Makassar. Kenapa Ustaz? Orang Makassar itu bikin sop saudara. Bayangkan saudara saja di sop sama dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'ana yasta'inu, meminta pertolongan. Ya. Ini konteksnya adalah di saat kita lagi berhadapan dengan musibah. Tadi kan di segmen awal sudah kita bahas. Sebaik-baiknya sabar itu sabar yang di mana? Di awal kali, bukan di tengah atau di akhir. Maka untuk meletakkan sabar di awal, kita perlu bersandar. Bersandar pada sesuatu yang maha memberikan sabar. Siapa? Allah. Makanya kalimatnya, wahai orang-orang yang beriman. Yang merasa beriman, mintalah tolong kepada Allah. Sesuai dengan hadis tadi, maka sabar ditempatkan di awal. Kenapa? Tidak ada sholat sebaik-baiknya sholat ketika kita lakukan dalam keadaan yang betul-betul sabar. Makanya tadi guru kita menyampaikan sabar dalam ketaatan itu berat, Bu. Sekarang gini, Ibu lagi dapat musibah. Ini logika paling ringan saja ya. Lagi dapat musibah. Waduh, informasi. Ini musibah yang kecil aja. Ibu suaminya pergi ke luar kota. Di luar kota suami nggak bisa ditelepon. WhatsApp centang 1, pikiran udah kemana-mana. Jujur, saat ibu merasakan suami seperti ini, harus sabar apa enggak? Sabar. Saat itu yang ibu rasakan, suami nggak ada kabar, ibu merasakan sengsara apa bahagia? Sengsara. Sedangkan suami yang di sana, dia merasakan apa? Tuh, suuzon. Perlu sabar nggak? Sekarang gini, suami nggak ada kabar, ibu sholat, kira-kira khusyuk nggak sholatnya? Pakai emosi.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Emang dasar laki-laki sialan. Nah, kan? Fatihah tapi di tengah ayat ada sumpah serapah sama suami. Jadi betul kata Rasul, as-sabru inda sadmatil ula. Belajar sabar itu susah, Bu. Dari hal yang ringan-ringan aja sabar susah. Contoh, ada sampah nih. Kan kalau harusnya sebagai muslim dibuang apa didiemin? Itu sabar menghadapi godaan setan loh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sabar ya Allah, sabar. Ini harusnya dibuang. Setan udah godain aja. Jadi yang namanya sabar itu dalam keseharian kita banyak banget, Bu. Orang yang sabar itu ketika ada nenek-nenek seberangin. Sabar. Kenapa? Dia nggak buru-buru. Ada waktu buat orang lain. Ada anak yatim sebelah kanan, santunin. Sabar. Ada janda tua sebelah kiri, nafkahin. Sebelah sana ada janda muda. Gimana gengnya? Sabar, sabar, sabar. Ya itulah sabar, Bu. Dan sabar yang paling berat itu adalah sabar menghadapi hawa nafsu diri sendiri. Sabar menahan mulut dan emosi. Mulutmu harimaumu. Pelajaran yang bikin rusuh kemarin cukup jadi pelajaran buat kita semua ya. Jaga lisan, itulah sabar. Al-kalamu yang fuzu malatang fuzuhul ibar. Hati tidak bisa ditusuk dengan jarum, betul nggak Bu? Tapi hati bisa ditusuk dengan apa? Lisan. Jaga lisan, bagian dari kita menjaga sabar. Baik, terima kasih Ustaz Zaki Mirza atas jawaban yang dipertanyakan oleh Ibu Nurul Fauzia. Nah, kami masih persilakan lagi satu jamaah atas nama Ibu Yurmawati, betul ya? Oke, betul Ibu siapa? Ibu Lismiati, silakan boleh berdiri. Oke, mic-nya sudah disiapkan. Baik, silakan Ibu. Makassar juga Bu? Ini dari mana Bu? Dari mana aslinya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nama saya diri. Rusmiati dari Kampung Tanah Hapit, Kelurahan Medan Satria. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apabila kita mendapat ujian atau cobaan di dalam rumah tangga atau keluarga, biar supaya kita tetap diberi kesabaran dan selalu bersyukur, gimana caranya? Mohon penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abi, kan tujuan keluarga itu sakinah ya Bu ya. Makanya nanti boleh tanya ke Abi kita. Kan kalau dalam bahasa Arab fusah itu rumah itu baitun ya Abi ya, hadza baitun, ini rumah. Tapi kalau di Saudi Arabia, di Jordan, di Libanon, orang Arab bilang rumah itu sakan. Apa Bu? Sakan. Ini satu akar kata antara sakan dengan sakinah. Kan ada huruf sin, kaf, nun ya. Sakan, kenapa orang Arab bilang rumah itu sakan? Contoh, Bapak Ibu dari mana-mana kena panas, perut lapar, tenggorokan aus, paling enak pulang kemana? Ke rumah. Tempat yang paling adem di mana? Di rumah. Rumah siapa? Rumah sendiri, jangan rumah tetangga. Tempat yang paling bikin hati damai, ibu bisa lepas baju, pakai daster walaupun tengahnya bolong, di mana yang paling enak? Di rumah. Rumah itu tempat bikin damai. Maka sakan ini artinya damai. Bu, rumus keluarga sakinah kata guru-guru saya gampang. Istri menghormati suami, suami memuliakan istri. Ulang. Istri menghormati suami, memuliakan. Lebih susah memuliakan apa menghormati? Memuliakan. Menghormati gampang, hormat, gerak, selesai. Kenapa kok bahasanya suami memuliakan istri? Emang kudu kita laki-laki sabar-sabar Pak ngadepin bini. Emang udah setelan pabriknya model begini. Dirubah kagak bisa. Kita lawan ras terkuat di atas bumi. Makanya sampai keluar istilah
the power of emak-emak. Ini satu-satunya makhluk sen kanan belok kiri, ya ini. Sabar berarti tahu rumus hidup. Memuliakan istri itu bagaimana, ternyata perempuan ya sudah seperti itu. Makanya viral di TikTok, laki-laki tidak bercerita. Betul nggak? Laki-laki kalau ada masalah di ruang tamu ngopi. Kenapa? Cuma kopi yang bisa mengerti jeritan hati laki-laki. Mantap ya. Ini bukan karena ini loh pakai, bukan. Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Nanti akan diteruskan oleh Kiai Haji Abi Mahir Faisal berkaitan dengan tema kita yang menarik ini, bagaimana sabar dan syukur adalah kunci keberkahan dalam hidup. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Pemirsa rahimakumullah, setiap kita pasti akan melewati dua kondisi. Kita tidak bisa memilih. Kadang senang, kadang sedih. Betul? Ya. Ketika kita senang, siap-siap sedih. Ketika kita sedih, siap-siap senang. Itu sunatullah. Dan tidak ada senang selamanya, tidak ada. Tidak ada sedih selamanya, tidak ada. Karenanya dua-duanya ini harus kita lewati dengan dua cara. Rasulullah SAW memberikan kedua istilah ini, kedua peristiwa ini dengan dua istilah. Yang pertama adalah as-sarra. Apa Bu? As-sarra artinya kesenangan, kebahagiaan. Yang kedua adalah ad-dharra. Apa Pak? Nah, ad-dharra artinya adalah yang tidak menyenangkan, bahaya, tidak nyaman, itulah ad-dharra. Kata Nabi, setiap orang beriman semuanya baik. Masih ingat tadi Imam Ghazali membagi iman dengan dua bagian. Pertama sabar, kedua syukur. Nah, kata Nabi, perhatikan. Semua orang beriman kondisinya baik. Kullul mu'min amruhu khair. Semua kondisi orang beriman baik. In asabathu sarra syakara. Kalau dapat kesenangan, dia bersyukur. Fadzalika khairun lahu. Itu baik baginya. Jadi ketika dapat rumah mewah, mobil mewah, istri solehah, anak-anak yang sedap dipandang mata, dia bersyukur. Dia tidak mengejek yang lemah, tidak menghina orang miskin, tidak berjoget-joget di atas kesedihan mereka. Itulah namanya bersyukur. Bahkan dia berbagi kepada tetangganya yang tidak mampu, dia membantu mereka. Lalu kata Nabi, in asabathu dharra sabara. Ketika dia diberi kesedihan, ditimpa musibah, mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Jadi Bu, pilihan kita hanya dua, sabar, syukur. Gimana? Sabar, syukur. Lagi? Syukur. Pas banyak uang, syukur. Caranya gimana? Berbagi. Pas musim peceklik sulit, bersabar. Caranya gimana? Dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dua kondisi itu. Nah, namun di luar sana banyak orang lupa daratan. Sehingga ketika dapat nikmat, dia selalu tergila-gila, ingin dapat lebih tinggi lagi, ingin dibilang lebih kaya lagi, ingin dibilang orang paling kaya nomor satu. Sudah kaya masih korupsi, sudah kaya masih menipu, sudah kaya masih berbohong. Banyak atau banyak banget? Banyak banget seperti ini. Nah, karenanya dalam Al-Quran istilah sabar ini mengandung dua makna. Mengandung dua makna. Jadi nanti di hari kiamat para pendurhaka, para penipu,
para pembohong, mereka nanti akan dilempar ke neraka oleh Allah. Dan ketika mereka masuk neraka, Allah mengatakan kepada mereka, isbiru aula tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Silahkan sekarang kau sabar atau tidak sabar di neraka. Silahkan, kau telah mendapatkan buah dari kedurhakaan kamu. Jadi ternyata dari ayat ini kita harus sabar, Bu. Harus sabar. Kalau kita di dunia tidak mau sabar, tidak mau sabar mentaati Allah, tidak mau sabar menjauhi maksiat, tidak mau sabar menjalani ujian Allah, kata Allah, kamu harus sabar di neraka. Isbiru aula tasbiru. Atau kebalikannya, sekarang kita sabar sholat tahajud, kita sabar mengambil yang halal sekalipun sedikit, kita sabar menjauhi yang haram. Nah, karena kamu sudah sabar, kata Allah, sekarang di akhirat kamu senang-senang masuk surga. Bu, pilih mana? Mau sabar sekarang mentaati Allah atau sabar di neraka? Sabar sekarang mentaati Allah. Itulah pilihan yang harus kita terima. Kalau tidak, itulah pilihan yang kedua, sangat mengerikan. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Haji Abi Amir Faisal yang telah memberikan tausiah di segmen ini. Dan kami persilakan kembali kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada atas nama Pak Sigit. Boleh berdiri Pak Sigit? Baik, langsung bertanya dan berdialog langsung dengan Kiai Haji Abi Amir Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Teguh Santoso, asal Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Terkait permasalahan tema tadi Ustadz, masalah sabar dan syukur, mohon diberitahu tentang doa Rasulullah SAW terkait masalah ini, berikut redaksi terjemahnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara sabar? Bagaimana doa kita bersabar? Jadi kita, Bapak Ibu, ada senjata kita supaya kita bersabar. Di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ucapkan, afrigh alayya sabra wa thabbit qadami alal imani bik. Jadi ya Allah, tuangkan kepadaku kesabaran dan tetapkan kakiku berdiri di atas keimanan kepadamu. Itu diantaranya. Yang paling gampang, Allahumma rzuqni as-sabra ya rabbal alamin. Ulangi, Allahumma rzuqni as-sabra ya rabbal alamin. Itu yang paling gampang. Hafal Bu, ya Allah, coba ucapkan, ya Allah beri aku kesabaran. Itulah cara terbaik. Ingat 3 kata, sabar taat, sabar jauhi maksiat, dan sabar menjalani ujian. Mengapa? Sebab ketika seorang sudah taat dan ketika seseorang sudah jauhi maksiat, akan naik level. Yaitu apa? Dites oleh Allah imannya. Kadang dibikin sulit hidupnya, seperti saudara kita di Palestina sekarang. Mereka ujian iman luar biasa, Bu. Setiap hari tembak-tembakin. Mereka sudah sulit untuk makan. Ketika mereka antri makanan, ditembak-tembakin. Bayangkan coba, bagaimana puncak kesabaran mereka. Itulah di situ sabar menjalani ujian. Kalau ibu diuji, waktu ingin naik tingkat dari SD ke SMP, diuji enggak? Diuji, karena ingin naik tingkat. Nah, orang-orang beriman yang sudah soleh dan solehah akan diuji oleh Allah supaya naik tingkat.
Itulah hakikat kesabaran yang harus dimiliki. Baik, terima kasih Abi Amir Faisal, boleh duduk kembali di segmen berikut pemirsa. Ada segmen ulama menjawab yang kami akan bacakan satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Selain dari jamaah yang kami persilakan nanti akan mengajukan pertanyaan, saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Saya akan bacakan atas nama Andin Rani yang akan dijawab oleh Kiai Haji Abi Amir Faisal. Assalamualaikum Abi, bagaimana cara menumbuhkan rasa syukur di tengah budaya konsumsi dan FOMO atau fear of missing out? Jadi anak muda sekarang ini ikut-ikutan istilahnya. Gimana Abi? Silakan Abi. Ya, Bu, Ibu sering nggak kalau melihat ibu-ibu lain pegang tas baru, trendy, Ibu ingin punya? Ingin ya? Ya, ingin ya? Ya, nah itu namanya penyakit kayak disebut iri atau dengki dan sebagainya ya. Atau pengen punya gitu ya, pengen punya, boleh jadi itu pengen punya. Tapi ibu kan punya tas, ya kan? Ya, nah ketika seseorang membeli sesuatu yang itu sebetulnya tidak dia butuhkan. Tapi karena gengsi, karena trendy dan sebagainya, maka dia sedang membeli sesuatu yang bukan kebutuhannya. Nah, setiap seseorang yang membeli di luar kebutuhannya, itu disebut dengan istilah konsumtif. Artinya dia berbelanja sesuatu luar kebutuhannya. Nah, itu bukan syukur. Sekalipun uang banyak, harta banyak, tetapi itu bukan kebutuhan dia dan dia hanya sekedar ikut-ikutan, maka itulah awal penyakit di mana seseorang terus membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ingat, bahagia itu adalah ketika seseorang menjadi diri sendiri. Dan orang yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, maka dia tidak akan pernah puas dengan takdir Allah yang Allah berikan kepadanya. Maka dia selalu ingin memiliki seperti orang lain miliki. Orang lain punya rumah mewah, pingin punya rumah mewah. Sehingga dia ngoyo sampai enggak sempat sholat, sampai enggak sempat baca Quran. Karena ingin seperti dia. Padahal itu belum waktunya Allah kasih. Nah, supaya kita selalu bersyukur kepada Allah, ayo mulai sekarang, halo, sepakat? Bu, jangan, ucapkan, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yes. Okay. Masya Allah, berarti ada satu tambahan poin lagi selain kita bersabar menghadapi ujian, bersabar untuk tetap bersyukur begitu ya Abi ya. Masya Allah. Nah berikutnya kami persilakan Ibu Yurmawati, boleh berdiri yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yurmawati Syam dari SDIT Bilqis Harapan Indah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, karena sebagai seorang guru, terkadang kami sering mendapatkan ya curhatan dari orang tua murid atau masyarakat. Nah, ketika curhatan itu kita dengar, kemudian kita berikan solusi, tetapi timbul lagi curhatan-curhatan lain, keluhan-keluhan lain, yang dimana akhirnya memang menguji kesabaran kita, Ustadz. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya, kiatnya kita tetap sabar dengan keluhan-keluhan dari orang lain sehingga kita tidak terpicu untuk marah juga kepada orang yang sedang dikeluhkan. Seperti itu Bu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya bersabar mendengar curhatan. Betul. Cek. Ya sudah nyala. Sepertinya Bunda kita ini wanita pendengar yang baik ya. Masya Allah. Cuma beliau yang sudah 1000 kali curhat kayaknya orangnya Ibu ya. Pertama datang curhat masih oke, kedua masih oke, ketiga nih kayaknya udah mulai mengusik ikhlas kita nih Bu ya. Jadi gini Ibu, ada namanya stimulasi rangsangan, ada namanya respon. Stimulasi itu asalnya dari luar kita, itu stimulasi.
Respon itu dari dalam diri kita. Stimulasi itu boleh datang dari siapapun dan bentuknya apapun. Orang dengki, orang iri, orang kepo, orang pengen tahu, itu stimulasi dari orang. Yang penting bagaimana respon kita. Respon kita berusaha untuk tetap sabar, istiqomah dalam kesabaran. Makanya dalam surat Al-Fatihah kan salah satu ayatnya ihdinas siratal mustaqim. Kalau terjemahnya ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Beberapa ulama menyampaikan bahwa ihdinas siratal mustaqim itu maknanya lebih dalam adalah ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus dan kami istiqomah dalam kebaikan di dalamnya. Misal datang lagi, curhat lagi, doa ibu cuma satu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah mudah-mudahan saya selalu baik merespon stimulasi yang seperti ini. Disitulah letak sabar sebenar-benarnya sabar. Kan ada orang mungkin sudah merasa nyaman, justru di balik sabar itulah ibu merasa bersyukur. Oh saya masih dipercaya sama orang lain. Kan gak mungkin orang lain mau repeat order ya Bu ya. Gak mungkin orang lain itu mempercayakan kisahnya, keluh kesahnya, curhatnya kepada seseorang berkali-kali kalau dia tidak merasa nyaman. Kan itu ya Bu. Berarti bersyukur kita masih dipercaya sama orang lain. Yang mahal dalam hidup itu adalah trust. Bu, do you understand? Yes aja biar cepet lah ya. Yang mahal itu kepercayaan dari orang lain, perlu sabar. Tapi yakinlah orang yang sabar ketika dipercaya banyak oleh orang lain, sebenarnya Allah sedang angkat dia menuju level untuk lebih banyak bersyukur. Amin. Tidak setiap orang bisa dipercaya untuk menceritakan banyak masalahnya kepada seseorang gitu. Amin, baik Masya Allah terima kasih, termasuk juga diberikan kesabaran untuk menghadapi rengekan bayi tadi ya. Baik, terima kasih Ustaz Zaki Mirza, Abi Amir Faisal yang telah memberikan ilmu di siang hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah atau meningkatkan keimanan kita untuk semakin bersabar dan bersyukur demi hidup kita yang insya Allah akan semakin berkah. Tetaplah bersama kami pemirsa, di akhir segmen nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Abi Amir Faisal. Tetaplah dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Kohdeni Slim dengan narasumber kami yaitu Pak Yadi dan seorang anaknya Jimat, bagaimana perjuangan seorang ayah yang mendidik anaknya dengan penyakit hidrosefalus. Kita akan saksikan di program Sah. Akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna al-qawmil kafirin. Ya Allah, beri kami kesabaran dalam mentaati-Mu ya Allah. Beri kami kesabaran dalam menjaga salat kami kepadamu di awal waktu ya Allah. Jadi beri kami kesabaran dalam menjalankan ibadah-ibadah kami setiap hari, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, selalu salat tahajud, selalu salat duha. Beri kami kesabaran ya Allah, menjauhi maksiat yang begitu mudah kami
lewatin setiap hari ya Allah melalui HP kami, handphone kami. Jangan sampai mata kami melihat apa yang Engkau haramkan ya Allah. Ya Rabbal Alamin, jauhkan kami ya Allah dari harta haram ya Allah. Jangan sampai ada harta haram masuk ke rumah kami. Beri kami kesabaran ya Allah dalam menjalani musibah ya Allah. Beri kami kesabaran dalam menjalani segala ujian yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Baca sama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina